Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Atiyah Ulfah LCMA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Husni Tamrin dari kelompok 3 dan teman-teman saya yang bernama Hadi Farisi, Halimah, Hasanah, dan Hidayatul Fitri. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang fikih ibadah dan muamalah yang dibacakan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti taharah, salat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilm, artinya ilmu, dan al-faham, artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna. 1. Taat. 2. Tunduk. 3. Hina dan pengabdian. Ruang lingkup fikih ibadah. Secara umum bentuk ibadah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ibadah mahdah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, misalnya perintah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadis kecil dan besar. 2. Ibadah gairu mahdah adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam fikih ibadah. 1. Dilihat dari segi umum dan khusus. Ibadah dibagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek ialah kehidupan. Ibadah umum adalah misalnya sholat sunat mutlak dan puasa sunat mutlak. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaannya sebagaimana adanya alasan tempat, waktu, dan individu, maka ianya sunat dilakukan. Yang kedua, ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya, bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan menggunakan air atau wudhu. Yang kedua, adapun dilihat dari tata cara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah badaniyah, seperti salat. Yang kedua, ibadah ma'aliyah, seperti zakat. Dan yang ketiga, ibadah ijtimaiyah, seperti haji, salat berjamaah, salat idul fitri, salat idul adha, dan salat jum'ah atau salat jumat. Yang keempat, ibadah ijabiyah, seperti tawaf. Dan yang kelima, ibadah salabiyah, seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berihram. Yang ketiga, yaitu dilihat dari niat melaksanakannya. Ibadah dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hakiki ini bersifat gair ma'kuatil makna,
Artinya, maknanya tidak dipahami secara makul, tidak jelas maksudnya dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya untuk semata-mata ta'abudi atau sebagai bentuk memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah sifati. Artinya, ibadah yang memperbuatnya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifatnya atau makwatil maknanya. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukhrawi dalam pelaksanaannya memiliki hukum atau asal mubah dan tidak mutlak harus dilakukan dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Fikih muamalah. Fikih menurut bahasa berarti al-fahmu atau pemahaman. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syarat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hubungannya dengan manusia lain, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Dengan demikian, fikih muamalah adalah pemahaman tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara terperinci. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ada yang bersifat adabiyah dan madiyah. Yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal, yaitu ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan diri salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran hasta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah jual beli, kedai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, perseroan atau perkongsian, dan masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain. C. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Kesimpulan. A. Fikih menjadi dua bagian besar, yaitu pertama, bidang ibadah muamalah, yaitu aktivitas ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bidang fikih muamalah dalam arti yang luas. B. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. C. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik menurut pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum seperti perseorangan, firma, yayasan, dan negara. D. Fikih muamalah dapat diketahui bahwa itu semua merupakan tata cara yang Allah tetapkan kepada manusia untuk melakukan aktivitas dunianya. Sekian dulu dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan.
satu kelompok satu pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau menjawab pertanyaan temannya, dipersilakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.